Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan kasus ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melinda Putri Setiawan dari kelas 11 S14. Hari ini saya akan membawakan kisah yang pernah menggemparkan masyarakat Amerika pada tahun 2012. Kasus ini tentang kehilangan nyawa secara massal yang terjadi di sekolah Sandy Hook Elementary School. Sebelum kita memasuki kronologi kejadiannya, jadi saya mau membahas dulu tentang tokoh utama dari kasus ini, yaitu Adam Lanza. Jadi Adam Lanza ini tuh sering dipanggil pakai sebutan dengan panggilan Adam. Pada tanggal 22 April 1992 di Exeter, New Hampshire, Amerika Serikat. Ini yang bernama Peter yang bekerja sebagai karyawan dan ibunya yang bernama Nancy. Dia sebagai ibu rumah tangga. Dan Adam ini mempunyai kakak laki-laki yang bernama Ryan. Jadi ketika si Nancy ini mengandung anaknya yang bernama Adam, jadi sudah mengalami hipotensi, anemia dan hipoglikemia atau kekurangan kadar gula. Nah, jadi masalah-masalah ini tuh yang terjadi dampaknya kepada kondisi Adam di masa depan. Ketika Adam mau memasuki usia 3 tahun, dia mengalami perkembangan yang sangat lambat dibandingkan anak-anak lainnya. Jadi ketika Adam ini berusia 3 tahun, jadi si Adam ini tuh susah dalam berbicara, terus juga belum bisa bersosialisasi dan selalu gampang buat marah-marah gitu. Nah, kalau ada orang yang menyentuh dia nggak mau gitu. Dia tidak suka dicium, dipeluk gitu. Bahkan sama orang terdekat seperti orang tuanya sendiri. Nah, orang tuanya ngerasa anaknya itu kurang dalam perkembangan, jadi orang tuanya pun membawa anaknya untuk terapi okupasi atau ahli kesehatan yang bisa membantu si Adam ini supaya bisa ngomong, berbicara dengan lancar, dan ternyata cara itu membuahkan hasil. Ketika Adam memasuki usia 5 tahun, jadi si Adam ini perkembangannya itu mulai sedikit bagus gitu. Nah, udah bisa berkomunikasi walaupun belum terlalu lancar-lancar seperti anak-anak pada umumnya. Ketika umur 1 tahun, kemudian Peter ini, bapaknya ini mendapatkan tawaran bekerja di perusahaan bergengsi ada di Connecticut. Nah, karena si Peter ini gak mau menyanyiakan kesempatan ini, jadi si Peter ini mengajak keluarga kecilnya untuk pindah di New Hampshire ke kontainer tiket. Nah, di kontainer tiket ini itu Peter ini membeli rumah mewah untuk tempat tinggalnya mereka. Nah, dan ibunya ini mendaftarkan Adam dan Ryan untuk sekolah di SD yang nggak jauh dari rumahnya mereka, yaitu di Hook Elementary School. Nah, waktu itu pendaftarannya si Ryan itu abangnya udah kelas 5, sementara si Adam ini baru kelas 1 SD. Nah, Ryan ini sangat senang gitu di sekolah barunya gitu. Dia mendapatkan teman yang banyak dan juga akrab dengan guru-gurunya. Dan sedangkan si Adam ini dia tuh sangat murung gitu loh. Jadi dia tuh tidak bisa bersosialisasi gitu, sehingga si Adam itu tidak mempunyai teman gitu, dan dia pun tidak pernah bermain dengan teman-temannya karena itu Nancy itu menjadi kepikiran, dan jadinya si Nancy ini memutuskan untuk memindahkan si Adam ke sekolah lain, yaitu di Red Intermediate School. Dan Adam pun setelah dipindahkan ke sekolah barunya, jadi si Adam sedikit membaik, udah nggak terlalu pendiam lagi dan mempunyai teman gitu. Nah, teman sekelasnya jadi di sini tuh nggak disebutin gitu namanya, jadi kita sebut aja pakai inisial ya, pakai inisial J. Perasaan Nancy pun ketika tahu Adam ini mempunyai teman, jadi si Nancy pun sangat senang karena Adam itu mempunyai perkembangan gitu. Dan setelah berteman dengan si J ini, si Adam malah semakin aneh. Dari keanehan ini munculnya bibit-bibit kejahatan dari diri Adam yang membahayakan orang lain. Perkembangan si Adam. Nah, jadi
teman-temannya itu yang berinisial J dan kawan-kawannya itu disuruh sama gurunya untuk mengerjakan tugas proyek menulis karya fiksi. Nah, waktu itu si Adam dan temannya ini menulis karangan yang berjudul The Habit Book of Grain. Jadi tulisan ini bukan tulisan biasa, melainkan tulisan sadis yang tidak seharusnya ditulis sama anak-anak, tuh anak-anak SD. Nah, di dalam buku cerita itu mereka menulis adegan kekerasan seperti kehilangan nyawa, terus juga tembak-tembak orang. Di cerita itu juga ada seorang nenek-nenek yang sedang berantem hebat dengan sekumpulan anak-anak. Di tengah pertengkaran itu si nenek ini mengeluarkan pistol dan menembak mereka sampai tewas. Dan Nancy juga tidak terlalu memperdulikan yang ditulis sama Adam, sedangkan guru itu sudah bertanya kepada si Nancy, dan Nancy malah menganggap Adam itu baik-baik saja. Dan akhirnya waktu pun berlalu. Setelah lulus dari SD, Nancy ini mendaftarkan Adam di sekolah SMP yang bernama Neustar High School. Pas masuk sekolah pun Adam jadi stres gitu karena dia tuh nggak bisa mengikuti pelajaran yang ada di kelas. Adam juga merasa tertekan karena berbeda dengan teman-teman seusianya gitu. Nah, karena itu Adam pun sikapnya menjadi lebih agresif dibandingkan biasanya. Jadi sering marah-marah gitu dan sering mogok makan sampai berat badannya itu sangat turun drastis. Nah, karena kondisi anaknya seperti ini, nah si Nancy ini pun segera membawa si Adam untuk memeriksa ke dokter. Dan setelah melalui periksa yang cukup lama, dokter ini memfosil Adam dengan 3 masalah sekaligus yang seperti penggangguan perilaku, penggangguan kecemasan, dan juga penggangguan OCD. Nah, dokter ini menyarankan untuk Adam itu sering rutin terapi di rumah sakit. Nah, karena si Nancy ini gak percaya kalau anak itu mengalami penggangguan perkembangan kayak gitu, jadi si Nancy ini malah mengabaikan gitu saran dari dokter. Sebagai gantinya, di ibunya itu menggantikan sekolahnya jadi di homeschooling. Nah, jadi bukannya itu jadi membaik, jadi si Adam ini justru malah makin seperti pendiam dan sulit dalam berkomunikasi. Nah, setiap diajak bicara oleh orang tuanya, Adam ini menundukkan kepalanya gitu. Setelah menjalani homeschooling, Adam ini kecanduan game online yang bernama penembakan pasal. Saking sering main game, Adam ini mulai kepikiran untuk melakukan tindakannya yang sama di dunia nyata, yaitu menembakkan orang-orang yang sedang berkumpul di tempat umum. Saat si Adam ini menunjukkan bahayanya gitu, jadi si Nancy dan si Peter ini sibuk sama masalah mereka masing-masing. Akhirnya itu mereka jadi sering bertengkar. Mereka pun terus-terusan cekcok berantem gitu. Nah, jadi mereka pun sering bertengkar hampir tiap hari. Nah, jadi pada suatu hari tahun 2009 mereka pun bercerai gitu. Setelah bercerai, Peter pindah ke sebuah apartemen baru dan Nancy tetap di rumah bersama Adam dan Ryan anaknya ikut dengan ibunya. Penceraian orang tuanya pun sangat makin berdampak bagi kondisi si Adam gitu. Jadi si Adam itu sering menundukkan diri dan menghindar dari keluarganya. Selain itu juga jadi ada kakaknya juga sangat merasa sedih gitu. Dan kakaknya itu memutuskan untuk pindah rumah dengan kuliah di luar kota. Jadi di rumah itu pun cuma ada 2, yaitu si Adam dan si Nancy. Nah, karena melihat situasi rumahnya semakin sepi, Nancy ini pun semakin mengkhawatirkan perkembangannya si Adam gitu. Nah, Nancy pun akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan Adam kuliah di Knockwall Community College. Tetapi kondisi Adam ini tidak ada perubahan gitu. Jadi si Adam ini tetap aja sering bolos gitu, sehingga di sekolahnya pun akhirnya itu pun di-DO dari sekolahnya dan dikeluarkan. Adam pun sempat bekerja gitu di sebuah komputer dan akhirnya pun Adam tuh sering bolos kerja dan kerja itu pun nggak benar, nggak bisa dan juga tidak bisa
bersosialisasi sehingga si Adam itu dikeluarkan dari pekerjaannya. Kondisi mentalnya si Adam itu makin memburuk sehingga dia tuh kesulitan dalam tidur dan hampir tiap hari dia menangis-nangis di kamar mandi. Dan Nancy pun sangat khawatir dengan perilaku si Adam. Jadi si Nancy ini tuh menelepon mantan suaminya yang bernama Peter. Ya, terus untuk meminta bantuan agar ke rumahnya gitu, karena anaknya itu nangis-nangis mulu di kamar mandi gitu. Dan akhirnya tidak berselang lama si Peter ini tuh ke rumahnya si Nancy gitu untuk mengecek si Adam. Akhirnya Peter ini datang dan dia tuh mengetuk-ketuk pintunya kamar mandi di Adam dan membujuk si Adam gitu. Nah, tidak berselang lama terus bujuk-bujuk terus. Nah, si Adam pun akhirnya keluar dari kamar mandi dan dia berhenti nangisnya dan dia membukakan pintunya gitu. Ketika keluar, ayahnya itu bertanya, kamu kenapa? Kok nangis? Kok nangis-nangis begitu di kamar mandi? Ada masalah apa? Nah, si Adam ini menjawab, enggak kok. Adam pun meninggalkan ayahnya dan Peter ini memaklumi si Adam. Mungkin dia belum bisa menceritakan gitu. Sejak kejadian itu pun si Adam itu makin gak bisa mau ngomong sama orang tuanya. Jadi dia tuh kalau misalkan mau ngomong itu melalui buku tulis dan juga email gitu untuk berkomunikasi kepada sama orang tuanya gitu si Nancy ini. Nah, karena Nancy ini jenuh gitu loh. Jadi pada tanggal 11 Desember 2011 Nancy ini memutuskan untuk berlibur ke kota lamanya gitu loh selama 2 hari. Nah, akhirnya Nancy ini pergi berlibur. Si Adam ini sedang merencanakan sebuah aksi sadis yang menggemparkan seluruh masyarakat Amerika. Nah, kejadian jadi Nancy pun ketika pulang pada tanggal 13 Desember 2012 sampailah di rumah. Nah, Nancy ini tuh sangat capek sehingga si Nancy pun tidak sama sekali menyapa anaknya. Jadi si Nancy pun langsung ke kamar untuk beristirahat. Nah, jadi keesokan harinya pada tanggal 14 Desember 2012. Nah, si Adam itu mengendap pagi-pagi untuk ke kamar Nancy dan dia pun mengambil pistol dan melihat berdiri di depan orang tuanya untuk mengarahkan pistol kepada orang tuanya. Dia mengamati ibunya yang sedang tertidur pulas gitu. Nah, dan pas si Adam terus melihat ibunya, tiba-tiba Adam pun langsung menembakin ibunya sampai tewas gitu loh. Jadi dia tuh 4 kali tembakan di kepala ibunya gitu. Ketika terus-terusan menghabisi ibunya, jadi si Adam ini mengambil pistol kail di lemari ibunya gitu loh. Jadi si Adam setelah mengambil pistolnya itu, setelah itu si Adam itu mengambil kunci mobil dan langsung pergi ke tempat dia sekolah dulu SD yang dulu di Sandy Hook Elementary School. Ketika si Adam masih di perjalanan, di saat yang sama ada sekitar 570 anak di Sandy Hook yang semua lagi bersiap-siap untuk memulai pelajaran mereka. Ketika jam 9:35 Adam sampai dan dia langsung menembaki pistol ke arah pintu depan sekolah gitu. Menembakkan semua anak-anak secara random gitu. Nah, jadi karena guru-gurunya udah pada tahu nih yang di atas, jadi si guru ini menyuruh murid-muridnya untuk ngumpet di bawah kolong, ada yang di kamar mandi, ada yang di lemari. Nah, tapi akhirnya pun si Adam ini tetap melihat anak-anak tersebut dan mereka pun tetap menembak-nembakan anak tersebut gitu. Jadi setelah selesai melakukan penembakan Adam ini, akhirnya karena dia udah merasa puas gitu loh, dia udah nembak-nembakin ini, jadi si Adam itu mengarahkan pistolnya ke arah kepala dia gitu. Nah, jadi dia tuh langsung nembakin kepala dia, langsung dar mati gitu lah. Nah, jadi setelah selesai melakukan pemeriksaan, akhirnya diketahui jumlah korban yang meninggal dalam kejadian itu tercapai 26 orang. Jadi 20 itu anak-anak dan 6-nya itu guru-guru gitu. Nah, polisi itu sempat curiga kepada si kakaknya ini karena si Adam itu membawa identitas si kakaknya yang bernama Rian ini, dan si Rian itu terus-terusan diinterogasi
oleh polisi dan si Dian itu tidak tidak menerima tuduhan dari si polisi ini, dan akhirnya polisi ini terus menerus mencari kebenarannya gitu. Nah jadinya si Dian tuh menceritakan kalau dia tuh udah pindah tuh dari lama gitu. Sama si Dian juga sama si Adam pun tidak pernah berkomunikasi lagi gitu. Dan akhirnya ini si polisi ini mendapatkan bukti dan Dian pun dinyatakan bersih, tidak terlibat kejahatan si Adam. Nah selesailah kasus dari si Adam ini. Kasus si Adam ini adalah konflik keluarga, konflik pribadi, konflik dengan orang tua sendiri gitu. Selesailah sudah kasus tentang si Adam ini. Jadi pokoknya gitu ya kasusnya itu. Jadi si Adamnya itu matiin diri gitu loh. Nah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.